Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Twin Mas Niatus Sa'diah dan teman saya yaitu Wahlul Merita dari kelas ES 4E akan menyampaikan bagaimana sih dampak dari pandemik virus corona ini terhadap UMKM di sekitar rumah kami. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan membahas sedikit tentang UMKM. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang di dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Peraturan mengenai UMKM sudah dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kemudian, pengertian UMKM menurut Rujito yaitu usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru serta juga meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha. Kemudian ada beberapa kriteria UMKM. Sebuah usaha disebut sebagai usaha UMKM itu apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Di dalam penetapan kriteria tersebut, penting untuk bisa menentukan jenis yang akan dikelola badan usaha supaya mendapatkan izin usaha. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai kriteria UMKM. Yang pertama yaitu ada usaha mikro. Usaha mikro yaitu merupakan suatu badan usaha dikatakan ialah sebagai masuk kriteria usaha mikro jika mempunyai kekayaan bersih di bawah 50 juta rupiah per bulan. Dalam hal tersebut, bangunan dan juga tempat usaha tidak termasuk hitungan. Kemudian yang kedua ada usaha kecil. Yang dikatakan ialah sebagai usaha kecil merupakan sebuah usaha yang dikelola oleh perorangan dan juga bukan dengan melalui badan usaha. Kriteria usaha kecil ialah sebagai usaha mikro jika mempunyai atau memiliki kekayaan bersih di bawah 300 juta rupiah per tahun. Kemudian yang ketiga ada usaha menengah. Dikatakan sebagai usaha menengah jika keuntungan bersih badan usaha itu tidak lebih dari 500 juta per bulan. Perhitungan itu tidak termasuk kekayaan tanah serta juga bangunan. Usaha menengah tersebut juga termasuk kriteria UMKM disebabkan karena kepanjangan UMKM itu sendiri yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita memasuki sesi wawancara. Pada kesempatan kali ini, kita melakukan wawancara terhadap suatu UMKM yang bernama Noni Soya Bean Milk yang beralamatkan di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Dalam wawancara kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih dampak UMKM setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya kita akan mulai membahasnya. Yang pertama yaitu awal mula berdirinya. UMKM ini berdiri sejak tahun 2006, tetapi belum mendapatkan izin resmi dari Kemenkes RI dan hanya dikelola oleh keluarganya sendiri. Yang kedua yaitu mendapatkan izin pada tahun 2007. Mulailah mendapatkan izin dengan PIRT nomor 208350404821 dan mulailah merekrut beberapa karyawan. Yang ketiga yaitu jumlah karyawan. Untuk saat ini ketika adanya pandemik maupun sebelum adanya pandemik jumlah karyawan tetaplah sama, tetapi hanya pengurangan upahnya saja. Apabila sebelum pandemik upahnya sebesar Rp150.000 dan sekarang menjadi Rp75.000. Yang keempat yaitu pendapatan. Untuk pendapatan sebelum pandemik kira-kira sekitar 150 juta per bulan, tetapi pada saat pandemik ini hanya sekitar 50%-nya saja atau 75 juta per bulan. Yang mempengaruhi berkurangnya pendapatan yaitu dari customer itu sendiri, yang semakin hari semakin berkurang karena kebanyakan pendistribusiannya di pasar tradisional. Namun pada saat ini pasar tradisional banyak yang ditutup oleh pemerintah setempat. Yang kelima, pada saat sebelum pandemik sehari bisa memproduksi kurang lebih 7.000 bungkus susu kedelai dan sekarang hanya sekitar 3.500 bungkus susu kedelai. Yang keenam yaitu saran untuk pemerintah agar UMKM tidak gulung tikar. Sebagai pemilik UMKM juga mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk memberikan bantuan agar UMKM-nya tetap bisa bertahan.
Sekian penjelasan dari kami, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.